Selamat datang di webinar Klo versi 7.2. Hari ini, kami akan memperkenalkan beberapa pembaharuan dan fitur baru di versi terbaru ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan, tidak perlu ragu, silakan ketik pertanyaan Anda melalui live chat room yang ada di layar Anda. Fitur-fitur baru yang akan kami bahas kali ini adalah Key Features, UI, 2D, Avatar, Materials, Mode, dan juga Render. Mari kita awali dengan Key Features. Klo telah mengupdate fitur modular dan workflow dalam versi 7.2. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, saya membuka jendela modular library yang baru. Saya akan menjelaskan bagaimana Anda sekarang dapat dengan mudah membuat dan menambahkan style dan pattern block yang baru di dalamnya. Pertama-tama, buka file, save as, style, lalu jendela modular creator akan muncul. Anda dapat menggunakan grup yang sudah ditampilkan, atau Anda juga bisa menambahkan grup. Di sini saya akan menambahkan grup dengan mengeklik tombol plus. File Explorer akan terbuka, di mana saya dapat memilih folder untuk dimasukkan. Setelah memiliki folder di dalam jendela modular creator, saya akan beralih ke pemilihan kategori dengan klik kategori. Ingat bahwa Anda dapat mengatur bagian ini sesuka Anda. Saya akan menambahkan kategori. Saya akan menamai kategori saya Fit and Flare. Kemudian, saya dapat mengklik 2 kali pada kategori jika saya ingin pindah ke bagian style yang berikutnya. Sekarang saya akan membuat style yang merupakan garment di dalam jendela 3D ini. Setelah saya memilih tombol tambah, Anda akan melihat pop-up window dengan gambar yang sudah dibuat. Juga dengan garis untuk membuat nama style. Anda dapat memilih untuk menggunakan thumbnail saat ini, atau Anda dapat memilih thumbnail dari komputer Anda. Setelah Anda klik OK, Anda akan dibawa kembali ke jendela modular creator. Di sini, Anda dapat double klik lagi pada style dan Anda akan terbawa pada segmen blok di bagian terakhir. Anda memiliki pilihan untuk membuka preset blok, menyimpan preset blok, atau membuat blok baru. Di sini saya akan membuat blok baru. Di jendela Create New Block Type, Anda akan memilih block type terlebih dahulu. Kemudian, Anda akan memilih block type yang paling dekat dengan pola Anda. Name akan sama dengan jenis blok, tetapi Anda dapat mengubah nama jika Anda mau. Anda akan melalui dan membuat blok sebanyak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan style Anda. Setelah selesai membuat blok, Anda kemudian akan memilih pola yang berlaku untuk setiap jenis blok. Contohnya, saya memilih front body, kemudian pilih semua pola yang masuk ke body depan. Tekan Enter pada keyboard, dan kemudian lanjutkan dengan langkah yang sama untuk jenis blok berikut. Setelah selesai menerapkan pola ke semua blok, saya kemudian dapat memilih OK. Lalu, saya akan diminta untuk memeriksa label jahit. Perhatikan bahwa jika penjahitan salah, maka label akan demikian. Jika Anda perlu mengubah jahitan secara drastis, maka Anda perlu memulai kembali. Jika jahitan Anda bagus, maka Anda dapat memilih OK atau tekan Enter. Setelah selesai, Anda akan melihat semua pakaian Anda dalam modular library. Saya sekarang dapat masuk ke pola saya dan mengeditnya untuk membuat opsi style yang berbeda.
Saya kemudian dapat memilih tombol plus di modular library baru di sebelah nama blog dan menambahkan opsi yang diperbarui. Saya juga bisa membawa style yang berbeda dan menerapkan pola ini ke blog juga mengikuti langkah yang sama. Saya akan memperkenalkan fitur softbody yang baru di versi 7.2. Jika pada versi sebelumnya, avatar mempertahankan bentuk aslinya, bahkan pada titik pengetatan seperti waistband. Di 7.2, Anda sekarang dapat mengekspresikan lebih banyak realisme saat tubuh dikompresi oleh pakaian yang menyusut, seperti waistband, pakaian dalam, dan pakaian renang. Untuk menggunakannya, Anda bisa select avatar, kemudian di Property Editor, Anda bisa menemukan checkbox untuk soft body simulation, dan di sini kita bisa centang untuk mengaktifasikan metode soft body. Kemudian di bawahnya ada slider untuk soft body stiffness. Di sini kita bisa mengatur seberapa kuat otot dan daging dari avatar. Lalu kemudian Anda bisa mensimulasikannya. Di sini kita bisa melihat perubahan yang tampak pada badan avatar. Anda bisa mengecek apabila soft body pada avatar Anda aktif, maka di sisi pojok kiri bawah akan ada ikon indikator tanda soft body sedang aktif. Untuk lebih mudah memahaminya, saya akan mencontohkan sebuah ilustrasi. Apabila avatar Anda merepresentasikan orang yang fit dan sering berolahraga, maka tingkat stiffness-nya akan tinggi, mendekati 10.000, sehingga dagingnya akan terlihat lebih kencang. Apabila avatar Anda merepresentasikan orang yang lebih jarang berolahraga, ia dapat diset di angka yang lebih rendah. Fitur soft body ini kompatibel dengan semua default glow avatar, baik wanita atau pria. Anda juga bisa tetap menggunakan avatar editor untuk menyesuaikan ukuran badan avatar, namun perlu diingat, jangan mengaktifkan soft body ketika Anda sedang mengedit ukuran badan avatarnya. Melainkan, yang dapat Anda lakukan adalah Anda bisa mengeset ukuran badan avatar Anda terlebih dahulu, lalu baru mengaktifkan soft body. Selain itu, Anda juga tetap bisa menggunakan ukuran template ASTM yang ada di library. Fitur selanjutnya adalah kamera animation. Di Claw 7.2, Anda dapat membuat animasi yang lebih dinamis dengan kamera animation. Ini memungkinkan Anda untuk memindahkan posisi kamera dengan bebas. Membuat animasi kamera sama dengan mengerjakan animasi sebelumnya. Setelah mengubah mode ke mode animasi di pojok kanan atas, mari masuk ke mode animasi. Anda dapat menggunakan animasi kamera meskipun avatar Anda tidak memiliki gerakan. Tetapi kali ini saya menggunakan file gerakan yang telah direkam sebelumnya untuk membuat video yang lebih dinamis. Setelah beralih ke mode animasi, lihat timeline bar yang ada di bagian bawah untuk melihat bahwa file gerakan pra-rekaman Anda telah direkam sebagai bar berwarna merah.
Sebelum menjelaskan fitur animasi kamera, mari kita bicara tentang keyframe. Karena konsep ini penting saat menggunakan fiturnya. Seperti yang Anda ketahui, animasi dibuat dengan menggunakan sejumlah gambar untuk membuat video. Setiap gambar diwakili oleh frame, yang berarti banyak frame disatukan untuk membuat animasi. Dalam hal ini, jika Anda memiliki informasi khusus yang ingin ditampilkan dalam frame tertentu, seperti posisi kamera, kami menyebutnya keyframe. Sekarang mari kita lihat cara menambahkan keyframe untuk membuat animasi. Ada dua cara untuk menambahkan keyframe, tergantung bagaimana Anda ingin mengontrol tampilan kamera yang akan diberi keyframe. Jika Anda pergi ke Animation Editor Toolbar, Anda akan melihat bahwa sekarang ada 3 tombol yang terkait dengan fitur animasi kamera. Saya akan menggunakan tombol-tombol ini untuk menjelaskan fungsinya. Metode pertama adalah dengan menambahkan keyframe seperti yang ditunjukkan dengan menavigasi jendela 3D dan pastikan ketiga tombol yang ada di timeline bar tidak ada yang aktif. Motion saat ini direkam pada frame 40 hingga 192. Gerakan playhead untuk melihat di mana akan ditambahkan keyframe. Jika Anda membutuhkan kontrol yang lebih mendetail, Anda dapat memasukkan nomor keyframe langsung dari menu saat ini. Hentikan playhead pada frame yang diinginkan. Gerakan jendela 3D untuk mengatur tampilan layar yang ingin Anda simpan, dan klik tombol pertama yaitu tombol Add or Replace Camera Keyframe. Lalu Anda akan melihat timeline kamera muncul di bagian atas timeline bar. Dengan penanda hijau pada frame yang ditentukan dan keyframe telah ditambahkan. Selanjutnya, kita akan menambahkan beberapa keyframe lagi, dengan cara yang sama agar terlihat kita benar-benar memotret runway-nya. Kemudian, saat Anda mengeklik tombol play, lalu keyframe ditampilkan sebagai animasi kamera. Cara kedua adalah dengan memindahkan objek kamera yang ada di jendela 3D untuk menyesuaikan posisi kameranya sendiri. Anda bisa klik tombol kedua, yaitu kamera viewfinder dan zoom out. Anda akan melihat objek kamera di jendela 3D dan jendela kamera preview di sebelah kanan. Jika Anda memutar view untuk melihat objek kamera, Anda akan melihat bahwa kamera memiliki garis hijau muda dan titik biru di ujungnya. Kita sebut ini aim point. Anda dapat menganggap titik aim ini sebagai titik fokus dari kamera, dan dapat mengatur apa yang ingin diambil oleh kamera dari sini. Di jendela preview kamera yang muncul, Anda dapat melihat bagaimana keyframe disetel secara real-time. Sebelum mengatur keyframe, atur dulu ukuran layar kamera preview ke ukuran output yang ingin Anda hasilkan. Anda bisa buka mode render untuk mengaturnya. Aspek ratio dari jendela preview kamera akan mengikuti ratio yang sama dari properti gambar render di jendela render. Sehingga, setiap perubahan ukuran gambar render bisa kita lihat langsung. Ukuran jendela preview kamera dapat diperbesar dan diperkecil dengan menempatkan kursor di sudut dan menyeretnya. Jendela juga dapat dipindahkan dengan bebas, jadi silakan atur ukuran dan posisi yang nyaman untuk Anda gunakan. Jadi, mari kita siapkan keyframe. Menyesuaikan ikon kamera dan aim point, semuanya sama. Mengklik ikon akan memunculkan gizmo, dan Anda dapat menggunakan sumbu gizmo untuk memindahkan posisi kamera dan aim point. Pertama, hentikan playhead pada frame yang diinginkan, sama seperti sebelumnya, dan letakkan kamera di tempat yang Anda inginkan di layar. Ketika posisi kamera yang sudah ada berubah, keyframe berarti telah ditambahkan ke posisi itu. Juga, di keyframe yang sama, jika Anda mengatur objek yang ingin Anda fokuskan sebagai endpoint, ia akan tersimpan dengan posisi kameranya sekaligus. Jika Anda ingin menggerakkan kamera dan mengeset aim point secara bersamaan, Anda dapat memilih tombol grup di pojok kanan atas yang muncul saat Anda memilih ikon kamera. Untuk mengelompokkan ikon kamera dan titik tujuan agar dapat dipindahkan dan dapat diputar secara bersamaan. Sekarang, mari kita pergi ke sisi kanan Property Editor, dan di bagian pertama yaitu menu frame, ia menunjukkan posisi frame di mana playhead saat ini dihentikan. Jika keyframe saat ini dipilih, berarti itu menunjukkan lokasi keyframe-nya. Jika Anda ingin berpindah ke frame tertentu atau mengubah posisi keyframe secara manual, Anda dapat melakukannya dengan memasukkan frame value di menu ini. Bergerak lebih jauh ke bawah,
Anda akan menemukan menu yang dapat mengubah posisi kamera dan aim point dengan angka, serta posisi grup kamera dan aim point. Posisi kamera dan aim group yang dikendalikan oleh gizmos di jendela 3D dapat diubah dengan menggerakkan bar untuk setiap opsi atau dengan memasukkan nilai angkanya. Anda juga dapat memutar mouse wheel di jendela input angka untuk menyesuaikan nilainya secara halus atau perlahan. Terakhir, kita akan mengklik tombol ketiga untuk animasi kamera. Dan saat kita mengkliknya, kita akan melihat garis yang menghubungkan berbagai keyframe yang telah kita atur sejauh ini di jendela 3D. Di jendela 3D sendiri, garis biru yang terhubung adalah jalur dari kamera. Dan Anda dapat melihat bahwa keyframe yang kita atur sebelumnya ditampilkan sebagai kubus di atas garis, dan Anda dapat memilih tanda keyframe di timeline bar untuk melihat objek kamera bergerak di sepanjang garis secara real-time. Di properti editor kanan, jika Anda memilih keyframe tertentu di bar timeline dan mengeklik opsi straight track di bawah bagian kamera path, Anda dapat melihat bahwa bagian belakang dari garis keyframe yang terhubung ke keyframe yang dipilih direpresentasikan sebagai garis lurus. Sebenarnya, hasilnya berbeda karena cara kamera bergerak telah berubah, jadi pastikan untuk memeriksa hasilnya dan memilih path-nya. Ini juga tercermin di timeline bar, di mana ikon jalur yang terhubung berubah dari lingkaran menjadi persegi, sehingga Anda dapat dengan mudah melihatnya meskipun Anda tidak mengaktifkan tombol kamera path. Selain itu, jika Anda menghapus opsi continuity, garis antara keyframe yang dipilih dan keyframe berikutnya akan hilang. Memungkinkan animasi kamera seperti jump cut tanpa frame penghubung antara keduanya. Jika Anda ingin mengubah angka keyframe yang telah dimasukkan, Anda dapat menempatkan playhead di atas keyframe yang ingin Anda ubah dan mengganti angka di property editor atau langsung mengubah posisi objek kamera. Dan hasilnya akan langsung terlihat. Saat jendela kamera viewfinder dinonaktifkan, Anda dapat memilih keyframe tertentu, menyesuaikan tampilan jendela 3D, dan mengeklik tombol Add or Replace keyframe untuk menggantinya. Jika Anda hanya ingin mengubah posisi angka keyframe yang ditetapkan, Anda dapat mengubah angka frame di properti editor kanan atau memilih keyframe di timeline dan menyeretnya ke posisi yang diinginkan. Anda juga dapat dengan mudah menghapus keyframe dengan mengklik kanan pada keyframe di timeline bar dan memilih opsi Delete Camera Keyframe. Jika Anda ingin menghapus semua keyframe, bukan keyframe tertentu, klik sekali pada bar kamera timeline, lalu klik kanan dan klik tombol hapus untuk menghapus semua keyframe yang telah diset sebelumnya. Itulah fitur animasi kamera terbaru. Sekarang, mari kita bahas tentang proses penyimpanannya. Jika Anda menyimpan keyframe yang diset dalam animation mode sebagai file .jpg, itu akan menyertakan informasi animasi kamera. Jika Anda hanya ingin menyimpan file animasi kamera secara terpisah, Anda dapat menyimpannya dengan memilih file Save As Camera Animation dari menu utama di atas. File dengan format .cak yang disimpan dapat dibuka secara terpisah dengan memilih file Open Camera Motion. Untuk memudahkan Anda membuat animasi kamera, mulai versi ini, dua file preset .cak untuk kamera motion yang dapat digunakan untuk setiap avatar pria dan wanita disediakan di Clue Library Avatar. File kamera motion yang disediakan di Library Clue dibuat agar sesuai dengan file gerakan avatar yang sebelumnya disediakan di folder Avatar Motion. Frame-nya cocok dengan gerakannya. File kamera motion diberi nama sama dengan file gerakan yang disediakan sebelumnya dan dioptimalkan untuk nama yang sama. Saat menggunakan preset, silakan alihkan ke mode animasi terlebih dahulu dan klik 2 kali file .cak yang ingin Anda gunakan di library untuk menerapkannya. Terakhir, mari simpan animasi kamera yang telah selesai untuk hasil akhirnya. Anda dapat menyimpan file animasi sebagai video capture seperti sebelumnya atau menyimpannya sebagai render. Jika Anda menyimpannya sebagai video capture, Anda dapat menggunakan file gerakan yang sudah direkam dan animasi kamera yang Anda atur melalui file Video Capture Animation untuk merekam video jendela 3D dan menyimpannya sebagai file .mp4 atau .avi. Set lighting dan properti yang diterapkan, juga animation pada image or video properties di jendela render, lalu animasi bisa dirender. Seperti yang Anda lihat,
Anda dapat memanfaatkan fitur animasi kamera untuk membuat video berkualitas lebih tinggi. Fitur selanjutnya adalah Elastic Physical Property. Mulai Clue 7.2, Anda sekarang dapat mengekspresikan karet elastik lebih realistis di Clue. Anda dapat menemukan karet elastik ini di library kain Anda di folder bernama Elastic. Anda memiliki dua jenis preset elastik yang tersedia, yakni anyaman dan rajutan. Sekarang untuk menambahkan elastik ini, mari lanjutkan dan buat subfolder di objek browser kain kita yang diberi nama trim atau elastik. Dan kemudian Anda cukup menarik dan melepasnya. Sekarang untuk menerapkan elastik ini pada pola tertentu, sangat mirip caranya dengan Anda menerapkan kain pada pola seperti biasanya. Anda dapat zoom in untuk melihat struktur elastik. Sekarang, mari tambahkan elastik ke objek browser kita dan tambahkan ke karet dasar. Anda bahkan dapat menyesuaikan elastik Anda sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contohnya, mari ubah warna elastik kita dan aplikasikan. Anda dapat menyesuaikan dalam hal kekakuan atau kekuatan dari elastik. Sehingga Anda dapat memainkannya dan dapat melihat area di mana elastik akan menjadi semakin kencang, lalu berubah warna menjadi merah. Sekarang, mari kita lanjutkan dan pasang juga elastik ke tali bra. Anda bisa memilih semua pola dan mengaplikasikan elastik ke pola-pola tersebut. Hal penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa grain line dari pola harus tegak lurus dengan panjang elastik. Jadi, mari lanjutkan dan buat grain line untuk pola ini tegak lurus dengan panjangnya. Nah, sekarang Anda juga dapat mengubah warna elastis lainnya. Seperti ini. Anda juga bisa mengaplikasikan elastik untuk menstabilkan bagian tertentu dalam bentuk binding. Tambahkan binding ke bagian yang dibutuhkan dengan fitur binding. Lalu setelah mensimulasikannya, kita dapat memilih binding tertentu dan kemudian mengubah kain di Property Editor menjadi elastis. Sekali lagi, pastikan grain line diubah menjadi wave dari bias, dan kemudian kita dapat mensimulasikannya. Anda dapat melihatnya terlihat jauh lebih baik. Jangan lupa untuk menyempurnakan garmen Anda dengan mengubah particle distance. Kemudian, mari kita lihat beberapa aplikasi elastik lainnya. Di file ini, segera setelah saya mensimulasikannya, celananya jatuh karena pinggangnya terlalu longgar. Mari aplikasikan karet elastis ini ke pinggang. Untuk melakukan itu, saya akan dengan cepat mengambil ukuran pinggang dan kemudian kita dapat membuat pola sesuai dengan ukuran itu. Anda dapat membuat pola Anda sesuai dengan lebar elastik dan tinggi yang Anda inginkan. Kemudian, mari kita unfold polanya untuk membuat sisi lain dari pola saya. Sekarang, setelah pola dibuat, pastikan juga bahwa grain line-nya tegak lurus dengan panjang pola seperti yang kita bahas sebelumnya. Lalu kita susun pola ini di avatar kita. Saya akan menggunakan arrangement point untuk ini. Setelah pola tersusun, letakkan pola ini di pinggang dan jahit sisi-sisinya. Kemudian kita siap untuk mensimulasikan. Seperti yang Anda lihat, celana pendek tidak akan jatuh karena pola yang kita buat sudah lebih kecil. Mari lanjutkan dan tambahkan elastis pada pola yang lebih kecil yang baru saja kita buat. Anda tinggal memilih polanya, buka folder kain elastik, dan tambahkan elastik di objek browser, lalu terapkan ke pola. Sekarang, saat saya mensimulasikannya, Anda akan melihat pinggang celana akan menjadi lebih pas. Jangan lupa untuk menyempurnakan garmen Anda dengan select semua pola, lalu kurangi particle distance menjadi 5. Ini akan menambahkan lebih banyak detail pada elastik, dan juga akan meningkatkan tampilan secara keseluruhan. Anda juga bisa menambahkan shearing pada bagian ujung dari elastik. Ketika saya menyembunyikan avatar, kita dapat melihat pita elastik diaplikasikan di bagian dalam waistband.
Anda juga dapat menerapkan shearing pada tepi pola untuk memperhalus efek elastik. Kita juga bisa ubah ini menjadi waistband elastis tersembunyi, dan di sini saya hanya akan memilih pola dasar saya dan menambahkan klon di bawahnya. Kemudian kita dapat menggunakan sub-layer untuk mengaturnya. Lalu kita bisa simulasikan. Jika Anda beralih ke tampilan Thin Texture Surface, pada dasarnya Anda akan melihat pola waistband bagian dalam dibalik ke dalam, sehingga Anda dapat membaliknya lagi secara normal. Tapi sekarang jika Anda mensimulasikannya, elastik akan keluar untuk memperbaikinya. Pertama-tama, mari kita undo ini dan kita dapat menggunakan sub-layer yang kita lakukan sebelumnya, lalu mengubah plus menjadi minus. Dan sekarang kita baru bisa mensimulasikannya. Sembunyikan waistband bagian atas, dan sekarang Anda dapat melihat pola elastik yang terpasang dengan sempurna. Kita bisa lihat beberapa cara lain untuk mengaplikasikan elastik pada bagian pakaian yang berbeda. Misalnya pada keliman, kita bisa menggunakan karet elastik untuk itu. Saya akan menggunakan metode binding untuk menambahkan elastik. Mari tambahkan binding ke keliman kita terlebih dahulu. Setelah menambahkan binding, Anda dapat mengatur lebarnya tergantung pada lebar elastik yang Anda inginkan. Anda dapat mengubah bahan binding dari kain menjadi elastik. Anda juga dapat melanjutkan dan mengubahnya dari anyaman menjadi rajutan. Tapi jangan lupa untuk mengubah arah serat menjadi weft. Sekarang, mari kita simulasikan. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah mengubah panjang binding menjadi panjang pinggang atau panjang final dari pola elastik yang kita inginkan. Jadi, kita bisa ubah panjangnya menjadi 660. Lalu simulasikan supaya dia mengerut. Kemudian, Anda dapat melihat elastik yang ditambahkan dan melihat bagian dalam dari elastik. Anda juga dapat mengubah particle distance agar terlihat lebih halus lagi. Seperti sebelumnya, kita juga bisa tambahkan shearing ke tepi pola untuk lebih menunjukkan elastiknya dan simulasikan. Anda juga bisa ganti warna elastik ke warna yang Anda inginkan. Anda bahkan dapat menggunakan color picker untuk mencocokkan dengan kain yang Anda miliki agar terlihat jauh lebih baik. Sekarang, mari kita lihat cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan elastik pada pakaian. Untuk melakukan ini, yang akan kita lakukan adalah pertama-tama memperpanjang pola keliman sebesar 20 mm. Jangan lupa untuk centang create internal line untuk buat garis internal secara otomatis dan ubah side segment menjadi mirror. Lalu kita akan buat offset pattern outline as internal line dan memperpanjang jahitan. Sekarang kita dapat simulasikan. Seperti sebelumnya, saya akan menggunakan binding dan menambahkannya pada tepi. Anda dapat menentukan lebar binding tergantung pada lebar elastik yang Anda inginkan. Ubah kain dari fabric menjadi elastik dan ubah arah serat menjadi weft dari bias. Sebelum kita mensimulasikannya, mari gunakan Fold Arrangement Tool untuk melipat keliman ke dalam dengan benar. Ubah sudutnya menjadi 0. Lalu kita bisa menjahit keliman ke garis internal.
Kita dapat melanjutkan dan mereset binding kita yang merupakan elastik di sini dan membiarkannya ke posisi semula. Kemudian kita dapat mensimulasikan. Lalu mari kita pilih elastik kita lagi dan ubah panjang elastik menjadi panjang elastik final kita. Setelah selesai, kita dapat mensimulasikannya dan membiarkannya mengerut. Sekarang seperti sebelumnya, langkah terakhir adalah menyempurnakan pola dengan mengganti particle distance dan melihat hasil simulasinya. Lalu kita akan tambahkan shearing ke bagian ujung. Anda dapat menarik kainnya sedikit apabila bertabrakan. Kita akan berlanjut ke bagian selanjutnya, yaitu UI. Di library, simbol N adalah petunjuk untuk memberitahu Anda bahwa Clo menyediakan aset baru untuk diunduh. Jika Anda ingin mengunduh semua material yang diperbarui sekaligus, Anda cukup mengklik tombol download di atas. Di 7.2, Anda dapat mengunduh file dengan tampilan disk view. Mari kita ambil fabric sebagai contohnya. Jika Anda melihat aset setengah transparan, berarti artinya dia belum terunduh. Jika Anda ingin mengunduh aset tertentu, Anda dapat mencentangnya di list view. Setelah mengklik tombol download, Anda akan melihat progress bar. Anda juga dapat memilih semua akses dengan mengklik select all. Untuk membatalkan pilihan, Anda dapat mengklik close. Selanjutnya, ketika mendrag and drop material ke objek browser, misalnya fabric, trims, dan graphics di Clo, pengguna sekarang dapat mengkustomisasi tampilan nama. Yang berarti, Anda dapat mengatur apakah nama perlu diganti atau apakah nama akan tetap sama. Anda dapat melakukannya di User Setting, Other, dan Object Browser. Ada dua opsi. Yang pertama, Anda bisa menggunakan nama yang diperbarui atau nama saat ini. Opsi yang pertama adalah menggunakan nama yang diperbarui. Artinya, nama baru akan diperbarui dan diganti sesuai dengan material baru Anda. Opsi yang kedua, saat mengganti objek, gunakan nama saat ini. Ini berarti menggunakan nama aslinya meskipun Anda telah menggunakan material yang baru. Kita akan berlanjut ke bagian selanjutnya, yaitu UI. Di 7.2, menu pop-up saat klik kanan dan interface dari menu utama telah diperbarui. Warna dan gaya judul diubah agar lebih menonjol. Jadi, Anda dapat memilih fungsi dengan lebih mudah dari menu yang lebih teratur. Mari kita lihat pop-up klik kanan. Ada 4 bagian yang diperbarui, dan saat Anda mengklik kanan pola di jendela 2D dengan transform pattern, Anda akan melihat judul ini akan lebih menonjol untuk pengeditan pola 2D, yaitu Clone Pattern with Link Editing, Apply Link Editing, dan 3D Pattern. Di jendela 3D, klik kanan pada pola dengan Select Move Tool, Anda akan melihat judul ini akan lebih menonjol, yaitu Pattern dan Arrangement. Saat menggunakan Walk Pattern Tool, Anda akan menemukan Add Notch to Intersection disorot, dan Anda dapat memilih gaya penambahan notch. Setelah menggunakan 3D Pen Garment untuk menggambar garis, Anda bisa menggunakan Edit 3D Pen untuk pengeditan lebih lanjut.
Kemudian, Anda dapat melihat simetrik menjadi lebih menonjol untuk melakukan pemotongan pada pola berdasarkan garis gambar Anda. Setelah itu, mari kita pindah untuk melihat pembaharuan menu utama. Ada lagi 4 bagian yang diperbarui. Saat mengklik file, import, atau export, Anda dapat melihat animation disorot. Di Edit, konteks menu 3D Garment disorot untuk judul pattern dan arrangement. Pada Edit konteks menu 2D Pattern, judul juga disorot di Clone Pattern with Link Editing. Pada tampilan View Window, Anda dapat melihat dua judul ini diperbarui, yaitu Open Close dan Show Hide. Saat membuka jendela Color Palette, Anda bisa menemukan ada 3 tombol di bagian bawah. Lokasi dan namanya telah diperbarui untuk memudahkan alur kerja dan memberikan panduan yang jelas bagi para pengguna. Ada Apply and Close di sebelah kiri. Setelah memilih warna, Anda dapat apply dan menutup jendela secara langsung dan mengerjakan proses yang lainnya. Di tengah ada tombol bernama Apply. Pengguna dapat tetap terbuka di Clone dan Anda dapat mengedit serta menyelesaikan pekerjaan lain sambil bisa mengubah warna pada saat yang bersamaan. Jika Anda ingin membatalkan pengaplikasian warna saat ini, Anda dapat mengklik Cancel di sebelah kanan. Untuk Press Tool, kini telah ditambahkan panduan, sehingga Anda dapat memahami penggunaan Press Tool secara efektif dengan lebih banyak interaksi. Setelah Anda select Press Tool, Anda dapat melihat teks panduan di sebelah kursor Select a Side to Press. Setelah mengklik pola pertama untuk di-press, ia akan hilang dan teks panduan berganti untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu Select the other side to press. Anda cukup mengeklik pola kedua untuk menyelesaikan press. Dengan menggunakan Press Tool, Anda dapat menyesuaikan jenis sewing line menjadi turn untuk mendapatkan hasil yang flat dan stabil pada pola yang bertumpuk. Seperti contoh binding ini. Pada saat yang sama, ini juga cocok untuk struktur lapisan yang bertumpuk lainnya seperti shell dan lining, lapisan facing, dan waistband bagian luar dan dalam. Di Clo 7.2 dimungkinkan untuk membuka beberapa pola sekaligus. Sebelum pembaruan ini, diperlukan untuk memilih dan membuka setiap pola satu persatu. Sekarang, Anda cukup memilih garis yang ingin Anda buka sambil menekan Shift. Setelah itu, Anda dapat klik kanan dan memilih salah satu opsi Unfold, mengubah tindakan ini menjadi lebih cepat. Peningkatan lainnya adalah opsi baru untuk membuka pola tanpa garis internal. Dalam gaya khusus ini, saya memasang tambalan di satu sisi gaun. Jika saya membukanya menggunakan opsi Unfold atau Unfold Symmetric, garis internal tambalan juga akan direplika di sisi lain gaun itu. Opsi baru bernama Unfold Pattern Outline Only akan memungkinkan Anda untuk unfold pola tanpa melibatkan garis internal. Fitur ini sangat berguna dalam kasus seperti ini ketika Anda memiliki tambalan saku atau detail yang hanya ada di satu sisi pola. Perhatikan bahwa opsi ini tidak mempertahankan tautan simetris dalam pola. Pembaruan Reference Line. Kami telah meningkatkan alat Clone as Reference Line. Di sini saya memiliki pola, dan saya akan memilihnya dengan klik kanan dan memilih menu Clone as Reference Line. Sekarang, saya dapat mengubah pola saya
sambil melihat pola aslinya. Salah satu peningkatan yang kami buat adalah sekarang Anda dapat menyalin garis referensi menjadi garis internal menggunakan alat trace seperti ini. Anda sekarang dapat menggunakan alat Replace as Pattern Outline jika Anda ingin mundur selangkah. Kami juga meningkatkan Clone as Reference Line, sehingga jika kita memotong pola, garis referensi akan disertakan dalam semua pola. Pembaruan lain yang kami lakukan dengan salinan adalah kemampuan untuk menyalin setengah garis simetris. Memungkinkan untuk membuat kantong seperti ini lebih mudah dari sebelumnya. Sekarang, di versi 7.2, posisi nama pola akan berubah sejajar dengan garis arah serat. Pembaruan ini memberi kemudahan untuk dilihat dalam jendela 2D. Dan bahkan, jika tampilan garis arah serat Anda dinonaktifkan, Anda masih dapat mengetahui arah serat dari posisi nama pola. Dengan mengklik sebuah pola dengan alat Edit Texture, kita dapat memutar garis arah serat dan nama pola mengikuti posisi yang sama. Penyesuaian posisi ini juga terjadi jika kita mengubah arah garis serat di dalam Property Editor. Anda dapat mengubah nilai dari Grain Direction dan melihat bahwa nama pola selalu sejajar dengan garis arah serat. Pembaruan optimalisasi titik kurva. Dalam versi 7.2, Optimize Curve Points telah diperbarui sehingga jumlah titik kurva dapat disesuaikan menjadi lebih halus. Di versi sebelumnya dari Optimize Curve Points, jumlah titik optimal diatur secara otomatis. Karena otomatis, jika Anda tidak mendapatkan jumlah titik yang diinginkan, Anda harus menyesuaikan kembali titik secara manual yang membutuhkan waktu lama untuk dirapihkan. Dari versi ini, seperti versi sebelumnya, sekarang dimungkinkan untuk menyesuaikan jumlah titik optimal secara otomatis sambil mempertahankan bentuk garis asli sebanyak mungkin, atau menyesuaikan jumlah titik secara manual. Ini membuat perubahan baris menjadi lebih efisien. Pilih alat Curve Point Editing. Seperti yang Anda lihat, ada banyak titik lengkung pada garis. Jadi sesuaikan jumlah titiknya. Jika Anda ingin menyesuaikan jumlah poin dalam proporsi yang sama secara keseluruhan, setelah memilih alat Transform Pattern, klik kanan pada latar belakang, dan pilih Optimize All Curve Points. Maka pilihan akan muncul. Saat opsi dibuka pertama kali, skor asli diatur ke 100%, dan rasio skor optimal secara otomatis diatur sambil mempertahankan bentuk garis asli sebanyak mungkin. Jika Anda tidak menyukai jumlah titiknya, Anda dapat menyesuaikan titik secara manual dengan menggerakkan tab bar. Jika jumlah titik besar hanya ada dalam satu pola, atau jika bentuknya rumit, Anda dapat menyesuaikan titik kurva dari keseluruhan pola yang dipilih dengan memilih alat Transform Pattern, klik kanan pada pola, dan pilih menu Optimize Curve Points. Jika Anda ingin menyesuaikan jumlah titik untuk setiap ruas garis, Anda dapat menyesuaikan titik kurva dari garis yang dipilih dengan memilih alat
Edit Pattern, klik kanan pada garis, dan pilih Optimize Curve Points. Saat Anda membuka opsi ini, untuk pertama kalinya, nilai optimal diatur secara otomatis. Tapi setelah itu, Anda dapat menyesuaikan tab bar secara manual dan mengklik tombol reset di kiri bawah untuk kembali ke nilai yang disarankan pertama. Dari versi 7.2, sebuah opsi telah ditambahkan untuk menyetel setiap posisi notch dari pola grading ke posisi tetap untuk setiap ukuran. Pola produksi yang lebih akurat dapat dibuat karena posisi notch sekarang dapat disesuaikan untuk setiap ukuran. Pertama, atur posisi notch untuk seluruh pola saat membuat pola di XF. Import pola di XF, opsi akan ditampilkan. Tempatkan semua notch pada posisi yang sama untuk setiap ukuran sesuai dengan titik awal garis. Rasionya sama dengan metode penempatan notch selama ini. Semua notch ditempatkan secara proporsional untuk setiap ukuran. Melihat dimensi grading untuk setiap ukuran, Anda dapat melihat bahwa posisi notch ditetapkan dari titik awal seperti yang Anda lihat. Dimungkinkan juga untuk mengatur setiap notch satu persatu. Berikut adalah pola dengan semua posisi notch sudah diatur dalam rasio. Pilih alat notch, misalnya jika Anda tidak ingin kerutan di bawah lengan, Anda dapat melihat bahwa ada beberapa kerutan berkumpul di bawah lengan karena posisi notch diatur secara proporsional untuk setiap ukuran. Klik Fixed pada notch ini. Centang Fixed dalam ukuran Grading Property Editor. Opsi Fixed Notch yang ada mencegah posisi notch diperbarui saat pola diubah, sementara pada saat yang bersamaan memperbaiki posisi notch untuk setiap ukuran grading. Ini bekerja dengan baik jika tidak ada notch pada titik kurva. Ada dua fitur menarik baru yang ditambahkan ke mode tata letak cetak. Saya akan mengubahnya ke mode Print Layout. Sekarang di bawah Property Editor, bersama dengan lebar gulungan kain, kita juga dapat menyesuaikan panjang marker. Mari kita mulai dengan mengubah jumlah pola yang telah di-grading yang ingin kita buat. Saya mengatur 2 pakaian untuk ukuran kecil, 1 untuk ukuran sedang, dan seterusnya. Sesuai dengan kainnya, saya menambahkan informasi kain seperti arah serak, dan satuan serta lebar gulungan kain. Tapi selain ini, sekarang kita juga bisa mengatur panjang marker. Jadi saat kita meletakkan kain harus sesuai dengan markernya untuk memastikan keakuratan marker. Fitur baru ini menyusun potongan pola Anda dalam panjang set marker, serta lebar gulungan kain. Jadi konsumsi yang diperoleh akan sesuai dengan pengukuran yang ditetapkan. Bingkai persegi panjang yang bisa Anda lihat di sini adalah markernya. Saat kita mulai nesting, Claw akan menghitung konsumsi dan membuat sesuai dengan potongan pola yang ditata. Claw akan mulai menyusun pola Anda dalam panjang yang ditetapkan. Jika jumlah pola melebihi panjang gulungan, maka lebih banyak penanda akan ditambahkan untuk mengakomodasi pola yang tersisa. Di sini Anda dapat melihat panjang dan lebar penanda yang telah Anda tetapkan, serta mendapatkan informasi konsumsi untuk setiap penanda. Sekarang di versi 7.2, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi kumpulan ukuran melalui warna yang berbeda. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan warna grading acak dari menu 2D untuk membedakan set ukuran dengan mudah. Selain itu, Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan opsi Show Grading Size untuk semua pola. Di sini, pola ukuran kecil ditandai dengan S, sedang dengan M, dan seterusnya. Sekarang dengan versi 7.2, Anda dapat menyalin dan menempelkan nilai aturan grading X dan Y satu persatu. Jadi di sini dengan alat edit grading, saya telah menyalin nilai aturan grading
dan kemudian klik pada titik di mana Anda ingin meletakkan nilai aturan grading. Cukup klik kanan, dan sekarang Anda dapat memilih apakah Anda hanya ingin menempelkan nilai aturan grading sumbu X atau Y satu persatu. Jadi di sini saya salin nilai grading untuk X dan nilai aturan grading X ditempelkan. Sekarang, mari salin dan tempel nilai aturan grading untuk Y juga. Dan seperti yang Anda lihat, saya mengikuti proses yang sama. Sekarang, nilai aturan grading Y telah ditempelkan. Jadi ketika sebelumnya Anda dapat menyalin tempel untuk nilai aturan grading X dan Y secara bersamaan, sekarang Anda dapat menyalin dan tempel satu persatu. Saya akan mengikuti proses yang sama. Dengan alat edit grading, salin nilai aturan grading, dan kemudian pergi ke titik di mana Anda ingin mencerminkan tempel, dan pilih dari opsi yang diberikan tergantung pada apakah Anda ingin hanya menyalin nilai aturan grading X atau Y satu persatu. Jadi dari sini saya mirror paste nilai aturan penilaian dari X, dan dengan proses yang sama, mari kita mirror paste nilai aturan grading untuk Y. Jadi ini adalah fitur baru yang akan membantu Anda dalam proses grading. Sekarang Anda dapat melihat pengukuran X dan Y untuk grading yang telah di-nest. Jika Anda klik titik tersebut, Anda dapat melihat ukurannya di jendela 2D dan di property editor. Dari versi ini, 3 avatar wanita dewasa dan 3 avatar pria dewasa yang dirilis di Connect tahun lalu telah ditambahkan ke library. Tingkatkan kualitas pekerjaan co Anda dengan menggunakan avatar baru yang lebih realistis. Avatar baru masih dapat diunduh di Connect, dan Anda juga dapat menggunakan berbagai file rambut, sepatu, dan aksesoris avatar yang disediakan oleh Connect. Pada Claw 7.1 sebelumnya, dimungkinkan untuk impor avatar dari file OBJ bersamaan dan menggeser beberapa mesh. Saya akan drag dan drop file base mesh 2 kali ke file project dalam Claw 7.1 dan buka avatar dalam sentimeter. Seperti yang terlihat, kedua mesh avatar bisa digerakkan. Namun, yang tidak dapat dilakukan dalam versi 7.1 adalah menggerakkan dua mesh avatar dalam format file yang berbeda seperti FBX. Contohnya ketika saya impor file HANA dua kali, kemudian jika saya berusaha untuk memindahkan kedua dress-nya, hanya salah satu dress yang dapat dipindahkan dalam versi 7.1. Saya akan mendemonstrasikan pembaruan pada 7.2 dengan mengimpor ulang kedua file HANA dan base mesh. Sekarang, saya sudah bisa menggerakkan kedua mesh avatar secara bersamaan pada mesh yang tidak terhubung dengan join apapun. Ini berarti saya tidak dapat menggeser kedua perempuan karena program hanya memberi akses untuk menggeser mesh yang tidak terhubung oleh join. Maka, mesh yang terhubung pada join tidak dapat digeser bersamaan. Pada versi Claw 7.2, kami meningkatkan UI agar lebih mudah untuk membuat avatar dengan proporsi alami. Beberapa dari Anda mungkin pernah mengalami keraguan saat memasukkan pengukuran ke avatar editor dan bertanya-tanya apakah Anda menggunakan avatar editor dengan benar saat bentuk tubuh tidak mulus. Kami telah menyempurnakan UI avatar editor untuk mempermudah penyesuaian bentuk tubuh.
Pertama-tama, saat Anda membuka avatar editor, Anda akan melihat bahwa kotak centang telah ditambahkan di sebelah kanan beberapa kategori menu. Arahkan kursor ke atasnya dengan mouse Anda. Ini adalah menu yang paling berdampak pada pembentukan tubuh. Jadi, jika beberapa di antaranya hilang atau jika Anda memasukkan pengukuran yang salah, Anda mungkin tidak mendapatkan bentuk tubuh yang Anda inginkan. Oleh karena itu, jika dimensi menu ini salah atau bentuk tubuh tidak natural saat dimasukkan, Claw telah menambahkan fungsi untuk menghitung nilai secara otomatis guna membantu menciptakan bentuk tubuh alami dengan menghapus centang pada kotak centang. Kami akan menjelaskan lebih lanjut saat kami mencoba avatar editor yang ditingkatkan. Pertama, dalam kategori total body yang menentukan keseluruhan bentuk tubuh avatar, Anda dapat melihat item proporsi telah ditambahkan dan kotak centang telah dibuat di sebelah kanan. Saat Anda pertama kali membuka jendela avatar editor, item tersebut dinonaktifkan secara default, tetapi kami akan mengaktifkannya dengan mencentang kotak. Setelah proporsi diaktifkan, Anda dapat memilih item inseam or center front, neck to waist, yang juga termasuk dalam kategori detail di bawah. Tetapi karena item ini menentukan bentuk tubuh secara keseluruhan, akan lebih alami untuk memasukkannya pertama dalam kategori total body. Jika Anda mengarahkan mouse ke ikon I di sebelah kanan proportion, terdapat informasi tentang dimensi inseam or center front neck to waist, serta apa saja yang baru kita diskusikan. Pilih proportion on inseam, lalu arahkan kursor ke height inseam. Jadi, jika Anda tahu persis nilai inseam or center front neck to waist, Anda dapat memasukkannya saat mengaktifkan proportion. Dan saat melakukannya, Anda akan melihat item yang telah disertakan dalam detail akan dinonaktifkan. Mari lanjutkan dan pilih inseam, lalu kita akan memasukkan nilai secara acak. Jika Anda tidak mengetahui nilai proporsinya, Anda dapat menonaktifkannya, dan seperti yang Anda lihat, ini akan mengabaikan nilai yang dimasukkan sebelumnya, dan secara otomatis memasukkan nilai inseam or center front neck to waist, yang sesuai berdasarkan nilai yang dimasukkan untuk tingginya. Setelah memasukkan nilai untuk total body, Anda harus memilih tipe dalam details kategori untuk menyesuaikan detail avatar. Direkomendasikan untuk memilih jenis basic type dan mengisi bidang berikutnya terlebih dahulu. Kemudian memilih jenis Advanced, Human Body or Dress Form jika Anda perlu mengisi bidang tambahan. Kami akan menjelaskan tipe terakhir, yaitu Simple, nantinya. Tetapi untuk saat ini, Anda dapat melihat bahwa hanya tipe basic yang ditambahkan kotak centang. Jadi mari pilih tipe basic dan sesuaikan nilai itemnya. Untuk item tanpa kotak centang, Anda dapat memasukkan nilai seperti sebelumnya. Selanjutnya, mari sesuaikan nilai center back neck to waist yang memiliki kotak centang. Jika Anda mengetahui nilai persisnya, Anda dapat memasukkan nilai saat kotak centang aktif. Jika Anda mematikan kotak centang, itu akan dinonaktifkan dan akan terisi secara otomatis berdasarkan nilai yang Anda masukkan. Jika kita menyesuaikan nilai item lainnya di atas, kita dapat melihat bahwa nilai center back neck to waist secara otomatis disesuaikan berdasarkan nilai sisanya. Ini karena co-avatar didasarkan pada data pemindaian tubuh manusia yang sebenarnya, sehingga nilai proporsi alami dihitung berdasarkan nilai setiap item. Oleh karena itu, meskipun Anda tidak mengetahui nilai spesifik dari beberapa item dengan kotak centang, Anda dapat membuat bentuk tubuh yang mirip dengan bentuk tubuh manusia yang sebenarnya. Jika Anda mengalami masalah saat memasukkan ukuran avatar karena tidak mengetahui nilai dari beberapa kotak centang, atau karena Anda memasukkan ukuran yang salah,
Sebaiknya matikan kotak centang untuk menggunakan nilai proporsi alami. Harap diperhatikan bahwa fitur ini hanya didukung untuk avatar pria dan wanita dewasa. Selanjutnya, mari kita lihat tipe simple di detail kategori yang baru ditambahkan. Tipe simple lebih sederhana daripada tipe basic. Anda dapat memasukkan nilai hanya untuk beberapa item dengan tipe simple. Artinya, meskipun Anda tidak mengetahui semua ukuran item basic, Anda masih dapat membuat avatar dengan nilai minimal. Selain itu, saat Anda memilih tipe simple, total body shape diaktifkan, yang merupakan salah satu peningkatan dari versi 7.1 sebelumnya. Dan pada awalnya hanya diaktifkan saat lebar diatur ke berat dalam total body. Dalam versi ini, kami telah menyempurnakannya sehingga meskipun Anda memilih opsi bust atau under bust untuk lebar, total body shape diaktifkan saat Anda memilih tipe simple di detail kategori, sehingga Anda dapat memanfaatkan fitur total body shape bahkan jika Anda tidak tahu berat badan Anda. Jadi, mari pilih bust circumference di lebar, lalu pilih simple di detail kategori. Saat Anda memilih opsi simple di detail, total body shape diaktifkan, seperti yang Anda lihat, sehingga Anda dapat menggunakan bentuk tubuh apapun yang Anda inginkan. Perhatikan bahwa jika Anda mencentang proportion di total body, lalu memilih opsi center back neck to waist, tipe simple akan dinonaktifkan di details. Hal ini dikarenakan tipe simple memiliki item insim, namun bukan item center front neck to waist. Gunakan opsi ini untuk membuat bentuk tubuh yang Anda inginkan dengan hanya memasukkan angka yang disederhanakan. Pada versi 7.2, kita juga meningkatkan pembaruan avatar. Saya membuka salah satu file avatar internal glow dan beralih ke tampilan X-ray join. Pilih salah satu titik sambungan berwarna hijau dan aktifkan opsi Symmetric Editing, dilambangkan dengan ikon manusia kecil. Dalam versi ini dimungkinkan untuk memutar sambungan secara simetris. Akhirnya, kita juga bisa menggunakan panah gizmo untuk menggerakkan sambungan secara simetris. Di versi Glow 7.2, posisi mata avatar dewasa dapat disesuaikan, sehingga memungkinkan untuk mengekspresikan avatar lebih realistis dari sebelumnya. Kami akan menunjukkan cara menggunakannya. Pertama-tama, buka avatar yang disediakan di versi ini. Saya menyiapkan file proyek yang dibuat menggunakan versi avatar ini. Jika Anda memilih avatar dan pergi ke Property Editor, Anda dapat melihat bahwa menu kontrol mata telah ditambahkan. Menu ini untuk mengatur posisi mata avatar. Untuk memanfaatkan kontrol mata ini, pertama-tama atur tampilan kamera yang akan diekstraksi sebagai hasil saat melihat pratinjau render. Kemudian, jika Anda ingin mengarahkan mata avatar untuk melihat ke kamera dalam tampilan tersebut, sesuaikan mata ke atas, bawah, kiri, dan kanan untuk melihat ke kamera. Terdapat kontrol bar yang dapat diatur ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, sehingga Anda dapat dengan mudah mengontrol posisi mata. Selain itu, karena kedua mata bergerak pada saat yang sama, dimungkinkan untuk membuat garis pandang yang alami. Penyesuaian mata mengubah posisi jaring atau mesh, sehingga tidak diterapkan secara real-time di pratinjau render. Jadi, jika ingin memeriksa hasilnya di jendela render, hentikan render lalu aktifkan kembali dengan render interaktif. Suasana gambar berubah hanya dengan menyesuaikan pandangan avatar. Jadi, manfaatkanlah sepenuhnya saat mengarahkan
Atur over seamline telah ditingkatkan dan dapat digunakan dalam pola yang tumpang tindih seperti kantong dan tambalan dari versi ini. Sebelumnya, ketika grafik ditutup oleh pola saku, sulit untuk menerapkan grafik secara terpisah pada pola dan menyesuaikan posisinya. Dengan versi 7.2, fitur ini memudahkan untuk menghubungkan grafik dengan pola yang dijahit. Pertama, untuk menggunakan fitur ini, harus ada garis jahitan antara garis luar pola dan garis dalam, seperti yang terlihat. Bawa gambar pohon palem pada tab grafik di Object Browser ke dalam pola untuk menerapkan grafik ke panel depan. Karena Anda hanya menambahkan grafik ke pola panel depan, grafik disembunyikan di balik saku. Kami akan menerapkan opsi over seamline sehingga grafik terhubung di atas saku. Selanjutnya, Anda perlu mengatur urutan lapisan pola menggunakan alat Soap Layer untuk membedakan pola mana yang harus ditempatkan pada grafik. Mari atur pola kantong dan pola badan sebagai pengaturan Soap Layer. Untuk mengatur layer, Anda harus menerapkan sebagai fitur Soap Layer. Pertama, pilih alat Soap Layer. Saat Anda mengklik alat Soap Layer, hanya garis pola luar yang muncul di jendela 2D. Klik pola saku yang akan ditempatkan dan ditampilkan dengan warna merah untuk menyorot garis luar pola yang dipilih. Kali ini saya akan mengaplikasikan grafik pada saku yang dijahit ke garis jahitan celana. Bawa grafik ke pola panel depan celana. Di Property Editor sebelah kanan, centang opsi Over Seamline. Anda dapat melihat bahwa grafik terhubung di atas garis jahitan di panel depan dan belakang. Dalam keadaan ini, atur Soap Layer pola kantong dan pola celana. Klik saku, lalu klik panel depan celana, kemudian klik saku lagi, dan klik bagian belakang celana. Anda dapat melihat grafik di atas pola saku. Klik pola flap saku, lalu klik panel depan celana, kemudian klik flap saku lagi, lalu klik bagian belakang celana. Kali ini, Anda juga dapat melihat bahwa grafik diterapkan pada saku dan flap di atas garis jahitan. Jika Anda memperbesar pola yang baru saja Anda terapkan fitur tersebut, Anda dapat melihat sedikit ketidakcocokan. Sebagian besar pola memiliki kemiringan karena lekukan tubuh manusia, dan sering dijahit dengan kemiringan di dalam pola. Dan dalam situasi ini, fitur garis over seamline tidak selaras dengan halus. Di versi 7.1, logo yang mewakili file SBSAR yang merupakan Substance Asset di Adobe telah diperbarui. Untuk melihat perubahannya, mari kita periksa file Substance di Library Clue, arahkan ke Library, Material, Substance. Sebelumnya logo tersebut berwarna merah, namun pada versi ini telah diganti dengan logo Substance yang baru. Saya akan membuka file pertama dengan mengklik 2 kali. Anda juga dapat mengamati logo yang diperbarui di Object Browser. Jika Anda melihat di Property Editor di bawah, logo tombol shortcut juga telah dimodifikasi. Tombol pertama akan membawa Anda ke Adobe Substance Asset Library, tempat Anda dapat mengakses aset 3D yang disediakan oleh Adobe. Mengklik ikon ketiga akan mengarahkan Anda ke halaman tempat Anda dapat menemukan informasi tentang Adobe Substance Collection. Terakhir, mari klik ikon kedua dengan sosok manusia. Ini akan mengarahkan Anda ke Substance 3D Community Assets. Substance 3D Community Assets adalah platform yang baru diluncurkan oleh Adobe. Di sini Anda dapat mengunduh aset yang dibuat oleh Substance 3D Community Creator. Jangan ragu untuk menjelajahi materi yang dibuat oleh pengguna Adobe.
pada versi 7.2, Anda dapat memasukkan dan memeriksa informasi zipper ke dalam BOM. Klik main menu Edit Window BOM untuk menjalankan jendela BOM Edit. Jika Anda memilih colorway untuk memeriksa biaya, item submaterial untuk jalur warna tersebut akan ditampilkan. Sebelumnya, item trim seperti kain dan kancing dicantumkan, tetapi informasi zipper tidak dapat dimasukkan. Dari versi ini, telah ditingkatkan sehingga Anda juga dapat memasukkan item zipper. Setelah memasukkan harga per quantity, klik tombol update di kiri atas jendela edit BOM untuk menghitung total biaya secara otomatis. Pengguna sekarang dapat menyimpan slider, puller, dan stopper zipper satu persatu. Jika Anda klik 2 kali pada zipper slider, puller, ataupun stopper, Anda dapat mengatur bahan dan ukurannya masing-masing. Setelah menyelesaikan pengaturan zipper slider, puller, atau stopper, klik tombol Save di bagian atas Property Editor. Setelah menentukan jalur penyimpanan, klik Select Folder. Jendela Save Slider muncul dengan setiap entry penampilan thumbnail dan nama file yang sesuai. Anda juga dapat memilih objek untuk disimpan, dan jika nama file digandakan, maka akan ditampilkan sebagai _1. Dengan cara ini, zipper slider, puller, ataupun stopper dengan bahan yang berbeda disimpan secara terpisah dan dapat digunakan secara terpisah. Sesi selanjutnya adalah pembaharuan pada mode. Dalam versi 7.2, ada beberapa update di Colorway Editor. Jika Anda mengklik 2 kali pada top stitch di Colorway Editor, top stitch ini akan disorot menjadi berwarna kuning di jendela 3D Anda. Alur kerja yang sama juga berfungsi untuk grafik. Jika Anda mengklik 2 kali pada grafik di Colorway Editor, masing-masing grafik akan disorot dalam 3D. Di 7.2 juga memungkinkan untuk mengklik 2 kali pada trim atau kain di Colorway Editor dan untuk melihat masing-masing trim atau kain yang disorot dengan warna biru di objek browser. Hal yang sama juga terlihat pada trim. Kemudian, saat menyimpan gambar colorway, sekarang mulai versi ini, jika ada nama individu yang telah diset oleh pengguna, nama individu tersebut disimpan tanpa penomoran. Di versi sebelumnya, saat menyimpan gambar colorway, nomor dilampirkan di belakang nama colorway secara berurutan. Namun, ada banyak kasus di mana pengguna mengeset nama terpisah untuk setiap colorway. Selanjutnya adalah pembaruan pada print layout. Di Clo 7.2, ada pembaruan pada print layout mode tentang cara ukuran grading Anda ditampilkan pada nesting. Dalam contoh ini, saya memiliki style dengan ukuran berbeda dari S hingga L. Style ini sudah di nesting sebelumnya, dan semua ukuran ditampilkan pada roll. Anda dapat menavigasi ke bar vertikal di jendela print layout untuk menampilkan semua ukuran dalam warna acak. Anda juga bisa menampilkan nama semua ukuran dengan opsi Show Grading Size.
Topik selanjutnya adalah render. Karena minat yang tinggi dari pengguna Clo untuk mengekspresikan bulu pendek, kami telah menambahkan fitur ini di versi 7.2. Sebelumnya, merender bulu yang sangat pendek tidak memungkinkan karena ada batasan untuk panjang bulu minimum, yaitu 4 mm. Ini terlalu panjang untuk digunakan dalam kasus seperti vlog print, jaket fleece, dan perabotan rumah. Tapi sekarang, Clo telah menghilangkan batasan panjang bulu minimum dan memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan bulu pendek. Sekarang hanya dengan mengubah panjang bulu Anda dari property editor, Anda dapat mengekspresikan panjang bulu hingga 0,01 mm. Ini akan membantu Anda mengekspresikan produk yang berbulu pendek menjadi lebih baik. Sekarang dalam render, ada opsi untuk color mapping. Dengan menggunakan fitur ini, Anda dapat menghindari overexposure untuk kain terang sambil mempertahankan exposure yang tepat untuk kain gelap. Pertama-tama, pilih render dan buka render property. Kita dapat melihat, kini ada tipe di sini dan memiliki dua opsi. Default-nya adalah Reinhardt dan nilai burn value-nya 1. Mari klik Interactive Render. Efek saat ini adalah efek yang sama, hanya membuka linear workflow di versi sebelumnya. Kita dapat melihat bahwa bagian putih ini terlalu terang. Jadi sekarang kita bisa menggunakan burn value ini untuk menghindari efek overexposure. Kita dapat mengeset nilai ini menjadi 0,5. Dapat dilihat bahwa efeknya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Artinya, ketika nilainya mendekati 0, objek dapat terhindar dari overexposure selama rendering. Pilihan lainnya adalah HSV Exponential, yang mempertahankan color hue dan saturasi warna, sehingga tidak menjadikan warna menjadi putih. Mari kita lihat efeknya. Berikut adalah gambar untuk menunjukkan perbedaan antara berbagai tipe dan burn value. Anda dapat memilih tipe dan parameter yang berbeda sesuai dengan efek rendering yang diinginkan. Di versi 7.2, Anda dapat menyimpan file props.obj yang ada di scene bersama dengan property render dalam satu file yang berformat sama. Sebelum kita menyimpannya sebagai satu file, mari impor file obj sebagai scene and props. Untuk mengimpor file obj, pilih File, Import, OBJ di menu atas untuk memilih file obj yang disimpan dari path yang ditentukan. Kemudian, di jendela pop-up Import OBJ yang muncul, pastikan untuk memilih Object Type sebagai Scene and Props. Penting untuk mengatur jenis objek yang diimpor ke Scene and Props sehingga ketika Anda menyimpannya sebagai file .zse, ia akan disimpan dengan format yang sesuai. Di opsi berikutnya, yaitu Scale, harus diset ke unit skala yang sama dengan software yang membuat objek OBJ tersebut. Di sini saya kerjakan objek ini dalam satuan senti. Jadi saya akan memilih sentimeter untuk diimpor. Kemudian saya akan klik tombol OK. File OBJ akan muncul jendela 3D. Jika Anda mengklik tab scene yang terletak pertama kali di objek browser, Anda akan melihat daftar scene and props yang baru. Klik ikon panah di sebelah kiri untuk membukanya, lalu Anda dapat melihat bahwa file OBJ yang baru saja dimuat telah ditambahkan ke daftar scene and props. Anda juga dapat menambahkan lebih dari satu props dan menyimpan seluruh scene sekaligus. Mari impor props tambahan di jendela 3D. Impor file OBJ Anda dengan memilih File, Import Add, OBJ,
dari menu utama atas seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Jendela pop-up Add OBJ akan muncul, dan Anda dapat mengatur object type ke scene and props, serta unit scale ke unit yang Anda buat. Kemudian klik tombol OK untuk mengimpor. Seperti yang Anda lihat, prop OBJ sekarang muncul ke jendela 3D. Dan Anda dapat melihatnya ditambahkan ke tab scene di bawah daftar scene and props. Informasi lokasi prop juga akan disimpan saat kita menyimpannya sebagai scene file. Jadi, kita akan menggunakan local gizmo untuk memindahkannya ke posisi yang diinginkan. Mari juga tambahkan lighting atau pencahayaan agar sesuai dengan background-nya. Pilih render dari menu utama di atas, lalu klik Lighting Properties di jendela render. Di sini kita bisa pilih tipe Checkboard House dari preset. Tidak hanya Lighting Properties, tetapi juga Image or Video Properties, kamera, dan Render Property disimpan. Jadi, jika Anda ingin menyimpan dan menggunakan setting tertentu secara bersamaan, Anda dapat mengesetnya terlebih dahulu. Kemudian, untuk menyimpannya sebagai file scene tunggal, pilih File, Save As, Scene and Props dari menu utama di atas. Di jendela pop-up, tentukan path tempat file scene akan disimpan, masukkan nama file, dan klik tombol save di bagian bawah untuk menyimpannya sebagai file .zse. Ini merupakan format untuk file scene seperti yang ditunjukkan di pop-up window ini. Kami juga akan menunjukkan cara menggunakan file .zse sehingga setelah Anda selesai mengerjakan garment 3D Anda dapat menambahkan scene untuk mengatur background-nya. Jika file garment Anda telah terbuka, Anda dapat memuat file scene seperti file lainnya atau menambahkannya ke project file yang sedang Anda kerjakan. Kita bisa select File, Add, Scene and Props, lalu pilih File.zse dan klik tombol Open. Ketika pop-up Open Scene and Props muncul, dengan load type dipilih sebagai Add, pilih objek yang ingin Anda sertakan dari daftar objek di bagian bawah. Karena kita akan memuat background, props, dan render property, pilih semuanya dan klik tombol OK. Di jendela 3D, Anda dapat melihat bahwa scene dan props telah dimuat dengan garment yang tetap di posisinya. Ketika kita sebelumnya mengatur file OBJ dan lighting property menjadi satu file scene, file OBJ yang diimpor secara terpisah telah menjadi scene dan props masing-masing, sehingga dia dapat diedit secara terpisah. Anda dapat memeriksa submenu folder scene dan props di tab scene untuk melihat bagaimana pengaturan background dan props. Jadi dalam file scene ini, scene dan props dipisahkan menjadi dua bagian terpisah, dapat diedit satu persatu di jendela 3D, seperti pemosisian ulang dan pengeditan map. Kemudian, pilih render dari menu utama. Di jendela render, pilih Light Properties, dan Anda dapat melihat bahwa ia telah diset ke preset Checkboard yang kita telah pilih sebelumnya. Jika Anda mengklik Interactive Render, background yang Anda lihat di jendela 3D dirender dengan lighting cahaya yang telah kita set. File scene yang kita gunakan akan segera tersedia di Connect Store, dan Anda dapat menemukan lebih banyak lagi file scene. Anda juga dapat menjual file .zse Anda sendiri melalui Connect Store ke depannya. Sehingga, Anda dapat menggunakan ini untuk membuat karya seni yang lebih mendetail. Sekian untuk webinar 7.2 kita kali ini. Sampai jumpa pada webinar di versi selanjutnya. Sampai jumpa!